Pagi itu, mentari bersinar malu-malu, menembus tirai jendela yang belum sepenuhnya terbuka di sebuah rumah berarsitektur modern minimalis. Aroma tumis kangkung dan telur dadar tercium semerbak dari dapur, berbaur dengan alunan lagu pop ceria yang sengaja diputar oleh Maya. Wanita berusia 30-an itu tersenyum sambil membalik telur di penggorengan. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura positif yang selalu menular pada siapapun di sekitarnya. Dari ruang makan, suara tawa Aira, putri kecilnya yang berusia 5 tahun, terdengar riang. Ia sedang duduk di pangkuan Alif, ayahnya, yang dengan sabar menyuapinya sereal. Alif, dengan kemeja kantor yang sudah rapi, membelai rambut putrinya dengan lembut. Pemandangan itu adalah gambaran sempurna sebuah keluarga bahagia. Sejak menikah 7 tahun lalu, Alif dan Maya telah membangun bahtera rumah tangga yang kokoh. Mereka melewati pasang surut kehidupan dengan saling menguatkan, menjadikan cinta mereka sebagai fondasi. Aduh, ayah! Aira makan berantakan, rengek Aira sambil menunjuk remahan sereal di kemeja Alif. Alif hanya tertawa. Tidak apa-apa, kan ada bunda yang jago bersih-bersih, jawabnya sambil melirik Maya yang kini meletakkan piring sarapan di meja. Maya menggelengkan kepala, pura-pura kesal. Sudah, jangan manja. Nanti ayah telat ke kantor. Mereka sarapan bersama dengan obrolan ringan, diselingi canda tawa. Alif bercerita tentang proyek besar di kantornya, sementara Maya menceritakan rencana membuat kue pesanan dari pelanggan setianya. Tidak ada rahasia, tidak ada kepalsuan. Semua terasa begitu tulus dan sederhana. Setelah sarapan, Maya mengantar Alif ke depan pintu. Alif memeluknya erat, mencium keningnya, lalu berbisik, "Sampai ketemu nanti malam, sayang. Hati-hati, ya. Jangan lupa makan siang," pesan Maya, tangannya mengusap punggung Alif. Saat Alif melambaikan tangan dari mobilnya, Maya masih berdiri di sana, menyaksikan hingga mobil itu benar-benar hilang dari pandangan. Ia merasa hatinya penuh, dipenuhi rasa syukur atas kehidupan yang ia miliki. Seolah-olah, kebahagiaan itu adalah permata yang takkan pernah pudar. Sore harinya, Alif pulang tepat waktu. Begitu pintu terbuka, ia langsung disambut oleh pelukan erat Aira. "Ayah! Lihat ini." Aira bikin rumah dari Lego. Seru Aira bersemangat menunjukkan hasil karyanya. Makan malam pun kembali diisi dengan kehangatan. Alif dan Maya saling berbagi cerita, mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Aira tidur, mereka menghabiskan waktu berdua di teras belakang, menikmati teh hangat di bawah temaram lampu taman. "Rasanya hari-hari kita indah sekali, ya?" ujar Maya, menyandarkan kepalanya di bahu Alif. Alif mengangguk, memeluk Maya lebih erat. "Tentu saja. Kamu dan Aira adalah segalanya bagiku. Aku berjanji, aku akan menjaga keluarga ini selamanya." Maya tersenyum, hatinya menghangat mendengar janji itu. Ia mencium pipi suaminya, meyakinkan diri bahwa janji itu adalah kenyataan yang takkan pernah ingkar. Namun, roda takdir berputar. Minggu berikutnya, ada hal-hal kecil yang mulai bergeser, tak seperti biasanya. Semuanya dimulai dari pesan WhatsApp yang masuk ke ponsel Alif. Bunyinya seperti notifikasi biasa, tetapi Alif yang sedang menonton TV bersama Maya, dengan sigap mematikan layar ponselnya. Gerakan itu begitu cepat dan refleks, membuat Maya sedikit mengernyitkan dahi. "Kenapa, Mas?" tanya Maya, meskipun ia mencoba mengabaikan rasa penasaran. Tidak apa-apa." "Pesan dari grup kantor," jawab Alif sambil menyimpan ponselnya ke dalam saku celana.
Senyum yang ia tunjukkan terasa agak dipaksakan. Sejak saat itu, ponsel seakan menjadi bagian dari tubuh Alif. Di meja makan, saat bermain dengan Aira, bahkan sebelum tidur, ponsel itu selalu dalam genggamannya. Terkadang, Maya melihatnya tersenyum sendiri saat membaca pesan. Ketika Maya mendekat, layar akan langsung terkunci, membuat dinding tak kasat mata di antara mereka. "Mas, besok kita ke taman, yuk?" Aira sudah minta dari kemarin, ajak Maya suatu sore. Alif yang sedang fokus pada ponselnya, hanya bergumam, "Ya, nanti kita lihat. Aku lagi sibuk banget, sayang." Bukan hanya itu, kebiasaan Alif juga mulai berubah. Ia menjadi sering pulang telat. Alasan yang diberikan selalu sama, lembur atau rapat mendadak. Awalnya, Maya mencoba memahami. Ia menyiapkan makan malam hangat, menunggunya pulang. Namun, jam demi jam berlalu, Alif tak kunjung datang. Terkadang, ia hanya mengirim pesan, "Makan duluan saja, sayang. Jangan tunggu aku." Hati Maya mulai terasa perih. Ia rindu obrolan ringan saat makan malam, rindu pelukan hangat yang dulu selalu ia dapatkan saat Alif pulang. Malam-malam yang dulu dihabiskan untuk bercerita, kini terasa hampa. Maya sering tertidur di sofa ruang keluarga, menunggu suaminya yang tak kunjung tiba, dengan ponsel di tangan, berharap ada kabar yang melegakan. Suatu malam, sekitar pukul 11, Alif pulang. Ia terlihat lelah, namun ada aroma parfum yang asing tercium. Maya mencium bau itu, dan hatinya seperti tertusuk jarum. Itu bukan parfum Alif. "Mas? Mas lembur sampai malam sekali," ucap Maya lirih. "Iya, sayang. Proyeknya benar-benar padat," jawab Alif, lalu buru-buru masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Alif menatap bayangannya di cermin. Rasa bersalah menghimpitnya. Ia tahu kebohongan-kebohongan kecil itu perlahan menggerogoti jiwanya. Namun, ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Sesuatu yang ia anggap segar dan menyenangkan di luar sana, perlahan tapi pasti merenggut kebahagiaannya di rumah. Maya, yang mencoba menahan air matanya, mengambil piyama suaminya. Saat ia merapikan saku celana kerja Alif yang tergeletak di kasur, sebuah kertas kecil jatuh. Kertas itu adalah sobekan dari struk belanja di sebuah kafe. Di bagian bawahnya, tertulis sebuah catatan dengan tulisan tangan yang indah. "Sampai jumpa besok, Alif." Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Ia mengenali tulisan tangan itu. Itu adalah tulisan tangan Rina, rekan kerja baru Alif yang pernah ia lihat fotonya di media sosial. Alif tidak pernah membayangkan hidupnya akan sekompleks ini. Beberapa bulan yang lalu, Rina hadir di kantornya sebagai junior baru dalam tim proyek. Awalnya, Rina hanyalah seorang rekan kerja yang cerdas dan bersemangat. Ia sering meminta bantuan Alif, dan Alif dengan senang hati membimbingnya. Obrolan mereka berlanjut dari urusan pekerjaan ke hal-hal yang lebih pribadi. Rina memiliki selera musik yang sama dengannya, bahkan menyukai film-film lama yang sering Maya sebut membosankan. "Lelah, ya, Mas?" tanya Rina suatu sore di kafe. "Kopi ini bisa sedikit membantu." Ia menyodorkan secangkir kopi dengan lukisan hati di atasnya. Alif tersenyum. Sesuatu di dalam dirinya terasa hidup kembali. Rina, dengan tawa renyahnya dan caranya memandang dunia, terasa seperti angin segar. Ia selalu memuji Alif, mengapresiasi ide-ide kecilnya, dan membuat Alif merasa istimewa lagi. Pujian-pujian itu terasa seperti tetesan embun di tanah yang gersang.
pertemuan di kafe itu menjadi rutinitas. Hanya untuk membahas pekerjaan, kata Alif pada dirinya sendiri. Namun, ia tahu hati kecilnya berbohong. Ia menikmati perhatian Rina, percakapan yang terasa ringan, dan tawa yang selalu memenuhi ruang di antara mereka. Ia mulai membandingkan Rina dengan Maya. Bukan karena Maya kurang, tapi karena Rina menawarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa muda dan bersemangat lagi. Alif menyadari bahwa kebohongan-kebohongan kecilnya, seperti lembur palsu atau alasan rapat, adalah cara ia melindungi rahasia kecil itu. Malam itu, hening mencekam. Maya memegang sobekan struk itu, tangannya gemetar. Hatinya begitu sakit hingga tak mampu lagi mengeluarkan air mata. Ia menunggu Alif keluar dari kamar mandi. Begitu pintu terbuka, ia langsung menunjukkan kertas itu pada suaminya. "Ini, apa, Mas?" Suaranya bergetar. Alif terkejut. Wajahnya yang semula lelah, kini pucat pasi. Ia mencoba mengambil kertas itu, tetapi Maya menepis tangannya. "Jawab, Mas." "Ini apa?" teriak Maya, suaranya naik 1 oktav. Alif menunduk, tidak berani menatap mata Maya. "Itu cuma struk belanja, sayang." "Dan tulisan ini?" "Tulisan tangan Rina, kan?" desak Maya. "Kamu pikir aku tidak tahu? Aku melihat foto-fotonya. Aku mencium bau parfum yang bukan parfum kamu. Aku menunggu kamu pulang setiap malam, Mas." "Kenapa? Kenapa kamu tega?" Tangisan Maya pecah, air matanya kini mengalir deras. Ia merasa dunia yang dibangunnya hancur berkeping-keping. "Maaf." "Maaf, sayang," bisik Alif, mencoba meraih tangan Maya. "Jangan sentuh aku," bentak Maya. "Jawab aku. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan di belakangku?" Dengan suara serak, Alif akhirnya mengakuinya. Aku hilaf, sayang. Aku tidak bermaksud. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya bertemu di kafe." Alif mencoba berbohong lagi, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Maya tahu ada yang lebih dari sekadar pertemuan di kafe. Ia menatap Alif, suaminya, ayah dari putrinya, dan melihat sosok asing di sana. Sosok yang telah mengkhianati kepercayaannya. "Keluar dari rumah ini, Mas," ucap Maya, suaranya dingin dan tajam. "Aku tidak mau melihat kamu." Alif menatapnya, air mata mengalir di pipinya. "Maya, jangan begini. Aku minta maaf. Aku salah. Aku akan perbaiki semuanya." "Tidak ada yang bisa diperbaiki," kata Maya, membalikkan badannya. "Pergilah. Malam ini juga." Alif tahu, ia telah menghancurkan segalanya. Dengan berat hati, ia mengambil tas kerjanya dan keluar dari rumah yang dulunya adalah surga baginya. Malam itu, Alif berdiri di depan pintu, menatap rumah yang gelap di dalamnya, seolah-olah seluruh cahayanya telah padam. Sementara di dalam, Maya menangis sesenggukan, memeluk bantal Alif, meratapi kebahagiaan yang sirna. Pukul 3 pagi, ponsel Maya berdering nyaring. Ia tersentak bangun, berharap itu adalah Alif yang kembali. Namun, yang tertera di layar adalah nama temannya, Bunga. Dengan suara parau, Maya menjawab. Bunga, dengan panik, bertanya mengapa ia melihat Alif di lobi apartemennya, berdiri di luar, tampak bingung dan kacau. Maya tak mampu menjawab, ia hanya terisak.
Bunga yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, memutuskan untuk menghampiri Alif. Maya tidak bisa tidur lagi. Ia memandangi wajah damai Aira yang terlelap, dan air matanya kembali membanjiri pipinya. Bagaimana ia bisa menjelaskan ini pada Aira? Dunia kecil putrinya akan hancur. Keluarga yang ia jaga dengan sepenuh hati kini telah retak. Ia merasa hancur, dikhianati, dan putus asa. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengemas beberapa barang. Ia sadar, ia tidak bisa terus berada di rumah ini, di antara kenangan pahit dan janji-janji kosong. Pagi itu, Alif pulang. Mata merahnya dan wajahnya yang kusut menunjukkan bahwa ia tak tidur semalaman. Ia berharap Maya masih di sana, menunggunya dengan amarah, yang setidaknya masih menunjukkan ada harapan. Tapi yang ia temukan hanyalah keheningan. Tas kecil Maya sudah siap di sofa, dan Aira sedang bermain di kamarnya. "Maya, jangan pergi, mohon Alif. Tolong, beri aku kesempatan." "Kesempatan? Kesempatan untuk apa lagi, Mas?" jawab Maya dingin, tanpa menoleh. "Aku tidak bisa lagi. Aku butuh waktu." Alif mencoba mendekat, memeluknya, tapi Maya berontak. "Jangan sentuh aku," teriak Maya. Hati Alif hancur mendengar nada itu. Ia tahu Maya bukan lagi Maya yang ceria dan penuh cinta seperti dulu. Ia tahu, ia telah membunuhnya. Maya membawa Aira keluar dari rumah, meninggalkan Alif sendiri dalam kehampaan. Alif terduduk di lantai, menatap kosong ke arah pintu. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih perih daripada saat ia diusir dari rumah. Ia kehilangan segalanya, bukan karena takdir, tetapi karena kesalahannya sendiri. Beberapa hari berlalu, namun keheningan di rumah itu tak kunjung hilang. Alif menghabiskan hari-harinya di sofa, menatap foto keluarga di meja, menyesali setiap kebohongan yang ia ucapkan. Ponselnya terus berdering, dari Rina, dari teman-teman kantor, tetapi ia tidak ingin menjawab. Ia ingin sendirian, tenggelam dalam penyesalan. Ia teringat malam-malam yang dulu ia habiskan di teras bersama Maya, tawa Aira yang selalu menghangatkan hatinya, dan tatapan penuh cinta dari Maya. Alif menyadari betapa bodohnya ia. Ia meninggalkan berlian demi sebuah kerikil yang tak berarti. Ia sadar, bukan Rina yang ia butuhkan, melainkan kebahagiaan sejati yang sudah ia miliki. Di sisi lain, Maya menginap di rumah orang tuanya. Ia mencoba terlihat kuat di depan Aira, tetapi malam-malamnya selalu diisi dengan tangisan. Ibunya mencoba menghibur, tetapi Maya merasa terlalu rapuh. "Aku tidak tahu lagi, Bu," isaknya. "Apa yang salah dariku? Apa aku kurang cantik? Kurang perhatian? Kurang sempurna?" "Tidak ada yang salah denganmu, Nak," jawab sang ibu, memeluk putrinya. "Kesalahan bukan di tanganmu, tapi di hati dia. Biarkan dia menemukan jalannya kembali. Kamu sekarang harus fokus pada dirimu dan Aira." Kata-kata itu sedikit melegakan, tetapi luka di hati Maya terlalu dalam. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan. Ia tidak tahu apakah ia bisa percaya lagi. Yang ia tahu, ia ingin bahagia, tapi bayangan Alif dan Rina terus menghantuinya. Kedua belah pihak, Alif dan Maya, kini terpisah oleh rasa sakit dan penyesalan, mencoba mencari jawaban atas kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan. Bunga, sahabat Maya, tidak bisa tinggal diam. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Tanpa sepengetahuan Maya, ia menghubungi Alif dan mengajaknya bertemu. Alif datang dengan mata sembab dan wajah lesu. Di hadapan Bunga,
Alif tak bisa lagi menahan tangisnya. Ia menceritakan segalanya, betapa bodohnya ia telah menghancurkan kebahagiaan yang sempurna. Saya butuh Maya, Bunga. Saya butuh keluarga saya kembali, ucap Alif dengan suara parau. Tolong, Mas Alif, jangan memohon padaku. Aku tidak bisa bicara atas nama Maya, jawab Bunga. Yang bisa aku lakukan hanyalah menyampaikan pesanmu padanya. Bunga pulang ke rumah, melihat Maya yang tampak murung. Aira pun merasakan perubahan itu. Ia sering bertanya, Bunda, ayah di mana? Kenapa ayah tidak pulang? Pertanyaan polos itu selalu membuat hati Maya remuk. Aku sudah bertemu Alif, Mei, kata Bunga dengan hati-hati. Dia menyesal. Dia ingin bertemu denganmu. Maya menatap Bunga dengan tatapan kosong. Untuk apa? Apa yang bisa dia jelaskan lagi? Dia tidak ingin menjelaskan. Dia hanya ingin meminta maaf. Demi Aira, Mei. Pikirkan Aira, bujuk Bunga. Akhirnya, hati Maya luluh. Ia setuju bertemu, tetapi dengan satu syarat, pertemuan itu hanya akan membahas Aira, dan mereka bertemu di tempat netral, di sebuah taman tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama dulu. Hari itu tiba, Maya datang mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, sementara Alif memakai kemeja polos. Jarak di antara mereka terasa begitu jauh. Mereka duduk di bangku taman, di bawah pohon rindang, namun tidak ada percakapan. Hanya ada keheningan yang canggung dan menusuk. Hingga Aira datang berlari dari area bermain, menghampiri mereka. Ayah! Ayah di sini, seru Aira, memeluk Alif. Alif membalas pelukan putrinya dengan erat, air matanya tak terbendung. Maya melihat pemandangan itu, dan hatinya kembali teriris. Pertemuan itu bukanlah tentang mereka berdua, melainkan tentang anak mereka yang merindukan sosok ayahnya. Setelah Aira kembali bermain, Alif memberanikan diri untuk berbicara. Maya, aku tahu, tidak ada kata-kata yang cukup untuk meminta maaf. Aku menyesal. Sangat menyesal. Maya hanya diam. Ia menatap Alif, mencari kebohongan di matanya. Tapi yang ia temukan hanyalah penyesalan yang tulus dan air mata yang tak berhenti mengalir. Aku bodoh, Mei. Lanjut Alif. Aku merusak kebahagiaanku sendiri. Aku merusak segalanya. Aku tidak pantas mendapatkanmu dan Aira. Tapi, tolong, beri aku kesempatan. Bukan untuk kembali ke rumah, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bisa berubah. Maya akhirnya mengeluarkan semua yang ia pendam. Kamu tahu, Mas? Setiap malam, aku selalu bertanya. Apa yang kurang dariku? Kenapa kamu bisa berpaling? Tidak ada yang kurang darimu, Mei, jawab Alif, suaranya parau. Kamu sempurna. Aku tidak tahu, Mei. Aku tersesat. Aku lupa betapa berharganya dirimu. Aku buta karena keegoisanku. Untuk pertama kalinya setelah pertengkaran itu, mereka menangis bersama. Bukan lagi tangisan amarah, melainkan tangisan penyesalan dan kepedihan. Luka itu masih ada, tetapi rasa sakitnya perlahan mulai mencair. Aku tidak janji bisa memaafkanmu. Tapi, demi Aira, kata Maya, menahan isaknya. Kita coba. Alif mengangguk, ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Mereka tidak berpelukan, tidak berpegangan tangan, tetapi ada semacam perjanjian tak terucap yang terbentuk di antara mereka.
Sebuah jalan panjang menuju rekonsiliasi telah dimulai. Mereka sepakat untuk sering bertemu di taman ini, setidaknya untuk Aira, dan melihat apakah cinta mereka bisa tumbuh kembali dari puing-puing yang tersisa. Beberapa hari setelah pertemuan di taman, Alif memutuskan untuk membersihkan masa lalunya. Ia menghubungi Rina. Pertemuan terakhir mereka di sebuah kafe. Kali ini, Alif tidak datang untuk bersenang-senang. Matanya serius, wajahnya tegas. "Ada apa, Mas Alif?" tanya Rina, bingung melihat perubahan sikap Alif. "Rina, aku minta maaf," kata Alif. "Hubungan kita harus berakhir di sini. Aku tidak bisa melanjutkan ini." Rina tampak terkejut. "Kenapa? Apa karena Maya?" tanyanya, nada suaranya berubah tajam. "Kamu tahu, aku bisa memberikan apa yang Maya tidak bisa berikan padamu. Aku tidak butuh apapun lagi. Aku sudah memiliki segalanya, dan aku hampir kehilangannya," jawab Alif, suaranya bergetar. "Aku sangat mencintai istri dan putriku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini. Aku akan berjuang untuk keluargaku." Rina mencoba membujuknya, bahkan mengancam. "Kamu akan menyesal. Kamu akan kembali kepadaku, Alif." Namun, Alif tidak goyah. Ia bangkit dari kursi, menatap Rina dengan penuh ketegasan, lalu pergi. Rina ditinggal sendirian, merasa marah dan terhina. Ia mencoba menelepon Alif, mengirim pesan, namun semua panggilan dan pesannya tidak pernah direspons. Alif telah memblokir semua kontak Rina. Ia membuang masa lalunya demi masa depan. Sementara itu, Maya, dari jauh, melihat perubahan itu. Bunga, yang diam-diam memata-matai Rina, menginformasikan semuanya pada Maya. Maya melihat ketulusan di mata Alif setiap kali mereka bertemu. Ia melihat Alif yang kembali menjadi dirinya yang dulu, ayah yang ceria, suami yang bertanggung jawab, yang selalu ada untuk Aira. Ia melihat Alif memperbaiki dirinya, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Suatu sore di taman, Aira sudah tertidur di pangkuan Alif. Suasana hening dan damai. Maya menatap Alif, yang dengan lembut mengelus rambut Aira. Aku sudah memaafkanmu, Mas," bisik Maya. "Aku melihat bagaimana kamu berjuang. Aku melihat ketulusanmu." Air mata Alif jatuh. "Terima kasih, sayang. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini." Maya tersenyum, lalu perlahan mengulurkan tangannya, dan Alif menyambutnya. "Ayo, Mas. Kita pulang." Aira sudah kangen kasur dan selimutnya. Alif mengangguk, tangannya menggenggam erat tangan Maya. Mereka pulang bersama, menuju rumah yang dulunya gelap, kini penuh cahaya. Malam itu, Alif tidak pulang larut. Ia menyiapkan makan malam, ia menidurkan Aira, dan ia kembali menghabiskan waktu di teras bersama Maya, menikmati teh hangat, dan saling berbagi cerita. "Aku janji, sayang. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan ini," bisik Alif, memeluk Maya erat. "Aku tahu, Mas," jawab Maya, membalas pelukannya. "Kita sudah melewati badai. Dan sekarang, kita akan membangun pelangi." Keluarga Alif dan Maya tidak hanya kembali bersatu, mereka kembali dengan fondasi yang lebih kokoh. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang pengorbanan, pengampunan, dan perjuangan untuk memperbaiki diri. Hubungan mereka kini bukan hanya sepasang suami istri, tetapi juga dua orang sahabat yang mengerti arti dari sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya.